Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas latihan soal PTS Matematika kelas 8. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga besok kita dapat mengerjakan soal PTS dengan mudah, sehingga nilai PTS kita sangat memuaskan. Oke, bab yang pertama nih, pola bilangan. Ada mengenai pola bilangan, barisan dan deret aritmatika, barisan dan deret geometri. Oke, ke kisi-kisi nomor 1. 3 suku berikutnya dari bilangan Fibonacci 2, 5, 7, 12, dan seterusnya. Oke, tulis dulu 2, 5, 7, 12, dan seterusnya. Sampai 3 angka selanjutnya. Fibonacci adalah penjumlahan 2 suku sebelumnya. Oke, berarti langsung. Yang ini didapat dari apa? Ini didapat dari 7 tambah 12. 7 tambah 12 adalah 7 tambah 12 sama dengan 19. Berarti di sini tulis 19. Kemudian yang ini didapat dari mana? Dari ini. 12 tambah 19 sama dengan berapa? 9 tambah 2 1, 2 tambah 2 tambah 1 3, 31. Kemudian untuk yang ini didapat dari 2 angka sebelumnya. Berarti 19 tambah 31. 9 tambah 1 0, 3 tambah 1 4 tambah 1 5. Jadi 50. Jadi 3 angka berikutnya adalah 19, 31, dan 50. Paham ya? Kemudian contoh nomor 2. Perhatikan pola di bawah ini. Banyak lingkaran pada pola ke-27 adalah, oke, di sini bisa dilihat, ini pertama segitiga, kedua segitiga, ketiga segitiga, keempat segitiga. Berarti ini adalah pola segitiga. Pola segitiga rumusnya UN sama dengan 1/2 dikali N tambah 1. Oke, berarti di sini tulis dulu rumusnya UN sama dengan 1/2 dikali N tambah 1. Pakai kurung boleh. Kemudian yang ditanya pola ke-27, berarti U 27 sama dengan 1/2 dikali N-nya nih. N-nya kita ganti 27, berarti di sini juga ganti 27. 27 dikali 27 ditambah 1. Sama dengan 1/2 tetap, kali 27 tetap. 27 tambah 1 menjadi 28. Kemudian 28 ini kita bagi 2. 28 dibagi 2 adalah 14. Berarti tinggal 27 dikali 14. Berapakah 27 kali 14? 7 kali 4, 28. 4 kali 2, 8. Tambah 2, 10. 27 kali 1, 27. Ditambah 8, 7, 3. Sama dengan 378. Jadi banyak lingkaran pada pola ke-27, 378 lingkaran. Paham ya? Nomor 3. Jumlah bilangan pada baris ke-8 segitiga Pascal. Oke, segitiga Pascal itu punya rumus. Rumus UN segitiga Pascal apa? UN-nya adalah 2 pangkat N dikurangi 1. Yang ditanya baris ke-8, berarti N-nya 8. Berarti bisa kita ganti di sini U, N-nya ganti 8, sama dengan 2 pangkat 8 dikurang 1. 2 pangkat 8 dikurang 1 adalah 7. Artinya 2-nya sebanyak 7 kali. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, dikali. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 kali 2, 64. 64 dikali 2 adalah 128. Berarti 2 pangkat 7 adalah 128. Jadi jumlah bilangan pada baris ke-8, 128 bilangan. Kemudian nomor 4, rumus suku ke N barisan ini. Ini kita sudah masuk aritmatika ya. Aritmatika. Apa tuh rumus UN barisan aritmatika? UN sama dengan A tambah N dikurangi 1 dikali B. Oke, di sini N-nya ada? Tidak, karena di sini masih N. Kemudian A-nya 1, B-nya didapat dari 5 dikurangi 1. Berarti 5 kurang 1 sama dengan 4. Berarti di sini kita tulis tetap UN. UN sama dengan A-nya adalah 1. 1 ditambah N-nya belum tahu, tetap N dikurang 1 dikali B-nya adalah 4. Kemudian 1 tetap turun saja. 4 dikali N menjadi 4N. 4 dikali min 1 menjadi min 4. Kemudian 1 yang ini dikurangi sama min 4 yang ini. Jadi berapa? 1 dikurang 4. Jadi min ya. Min 3.
ditambah 4N. Agar enak dilihatnya, biasanya 4N dikedepankan. Min 3-nya jadi di belakang. Jadi UN sama dengan 4N dikurangi 3. Oke, dari rumus yang ini. Selanjutnya nomor 5. Suku ke-66 dari barisan aritmatika 5, 8, 11, dan seterusnya adalah, oke, di sini masih barisan aritmatika ya, berarti rumusnya masih UN sama dengan A tambah N dikurangi 1 dikali B. Di sini apakah N-nya ada? Oh, ternyata N-nya ada. N-nya adalah suku ke-66. Berarti N-nya 66, A-nya adalah angka pertamanya 5, kemudian B-nya adalah pengurangan 8 dikurang 5. Berarti 8 dikurang 5 sama dengan 3. Berarti semuanya bisa dimasukkan nih ke rumus. Yang ditanya U66. U66 sama dengan A-nya 5 ditambah N-nya 66 dikurang 1 dikali B-nya 3 sama dengan 5 ditambah 66 dikurang 1 menjadi 65. 65 dikali 3 jadi 5 ditambah 65 kali 3 berapa? 5 kali 3 15, 6 kali 3 18 tambah 1 19. 195 ditambah 5 adalah 200. Jadi suku ke-66-nya adalah 200. Nomor 6. Banyak suku dari barisan aritmatika 2, 8, 14, titik-titik sampai 128 adalah, oke, sekarang yang ditanya banyak suku. Di sini ada huruf N ya. Berarti ini N yang ditanya. Yang ditanya N. Kemudian apalagi yang diketahui ini, suku pertamanya A-nya 2. Kemudian bedanya adalah pengurangan 8 dikurangi 2. Berarti 8 kurang 2 sama dengan 6. Kemudian ada lagi nih angka terakhir. Angka terakhir ini adalah UN. Berarti UN-nya adalah 128. Oke, karena di sini masih barisan aritmatika, berarti kita masih pakai rumus UN yang tadi. UN sama dengan A tambah kurung buka N dikurang 1 kali B. Di sini diketahui UN-nya 128, berarti 128 ditaruh di bawahnya UN. Sama dengan A-nya adalah 2, berarti 2 ditambah N-nya kita belum tahu nih yang ditanya, berarti tetap N. Dikurangi 1 dikali bedanya adalah 6. Oke, setelah itu 128 tetap di tempat sama dengan 2 tetap di tempat, N dikurang 1 kali 6 artinya 6-nya dikalikan ke N. 6 dikali N menjadi 6N. 6 dikali min 1 menjadi min 6. Kemudian ini turun saja, 128 sama dengan 2 kita kurangi sama min 6. 2 kurang 6 artinya punya 2 hutang 6, berarti menjadi hutang 4. Ditambah 6N-nya tetap turun saja. Kemudian apa lagi ini? Pindah ruas. Pindah ruas minus menjadi plus. Di sini minus 4 yang mau kita pindahkan. Minus 4 pindah ke kanan jadi plus. Jadi 128 tambah nih temannya ditambah 4 sama dengan ini minus 4-nya sudah pindah, berarti tinggal 6N saja. 128 tambah 4 berapa? 132 sama dengan 6N. Kalau sudah seperti ini, pindah ruas lagi. Pindah ruas, perkalian menjadi pembagian. Di sini 6N itu artinya 6 dikali N. Sehingga saat pindah ruas, dia harus ke bawahnya 132 menjadi 132, 6-nya jadi di bawah, dibagi 6 sama dengan N, berarti N-nya berapa? Lanjut sini, 132 dibagi 6, 132 dibagi 6, 13 dibagi 6 dapat 2, 12 dibagi 6 dapat 2, berarti ini N-nya sama dengan 22, seperti itu. Selanjutnya, dari barisan aritmatika diketahui suku keempat adalah 24, suku ke-9 adalah 44. Suku ke-21 barisan tersebut adalah, oke, kita buat dulu tempat ya. Di sini kan suku keempat adalah 24, berarti buat di sini. Suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Suku keempatnya 24. Kemudian lanjut, suku ke-9-nya adalah 44, berarti lanjut ini, tadi suku keempat ini, lanjut suku kelima, suku ke-6, suku ke-7, suku ke-8, suku ke-9-nya 44. Nah, kemudian apa nih langkahnya? Kita tebak-tebak nih, kita perkirakan B. Perkirakan B.
Bisa pakai perkiraan juga. Misalnya berapa nih? Kira-kira berapa? Misalnya, ini kan kosongnya 1, 2, 3, 4 ya. Kalau nambahin, tambah 4 berapa? 24 tambah 4, 28. 28 tambah 4, 32. 32 tambah 4, 36. 36 tambah 4 adalah 40. Nah, ternyata 40 ditambah 4, betul 44. Berarti, ini apa nih pertambahannya? Pertambahannya adalah B, jadi bedanya adalah 4. Kemudian, untuk tahu angka-angka sebelumnya, kalau ke kanan ditambah, ke kiri dikurang. Dikurangi 4, 24 dikurangi 4, 20. 20 dikurangi 4, 16. 16 dikurangi 4 adalah 12. Ini apa nih angka pertama? Ini adalah A. A-nya adalah 12. Lengkap deh. Lengkap atau enggak? Atau belum? Udah. A-nya 12, bedanya 4. Setelah itu tinggal dilihat. Yang ditanya adalah suku ke-21. Ini masih barisan aritmatika, berarti pakai rumus UN. UN sama dengan A tambah N dikurang 1 kali B. U-nya U berapa? Suku ke-21. U21 sama dengan 12 ditambah N-nya 21 dikurangi 1 dikali bedanya adalah 4. Berarti sama dengan berapa? 12 ditambah 21 dikurang 1, 20. 20 dikali 4. Jadi 12 ditambah 20 kali 4 menjadi 80. 80 tambah 12, 92. Dapat deh. Jadi jawabannya adalah 92. Jadi boleh pakai cara ini ya, ditebak-tebak B-nya berapa. Oke, seperti itu. Lanjut. Nomor 8. Banyak batang korek api pada pola ke-40. Oke. Bagaimana nih caranya? Kita hitung dulu dong. Korek api di setiap polanya. Ini ada 1, 2, 3. Pada pola pertama ada 3 korek api. Pada pola kedua, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 batang korek api. Pada pola ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 batang korek api. Kemudian apa nih? Kalau sudah, kita lihat. Ini barisan aritmatika bukan? Aritmatika atau bukan? Atau bukan? Kita cek. 3 ke 5 itu ditambah 2. 5 ke 7 itu ditambah 2. Oh, berarti bedanya tetap. Ini adalah aritmatika. Kalau aritmatika, berarti kita boleh pakai rumus UN. Tadi rumus UN sama dengan A tambah N dikurangi 1 dikali B. Yang ditanya N-nya berapa? Pola ke-40. Berarti U40 sama dengan A-nya adalah ini, angka pertama. A-nya 3. Bedanya adalah ini penjumlahannya, B-nya sama dengan 2. Berarti A-nya adalah 3 ditambah N-nya adalah 40. 40 dikurangi 1 dikali bedanya adalah 2. Berarti sama dengan 3 ditambah 40 kurang 1, 39 dikali 2. Sama dengan 3 ditambah 39 dikali 2, 78. 78 ditambah 3 adalah 81. Jadi nanti pada pola ke-40 nih, akan ada berapa? Akan ada 81 korek api. Seperti itu menggunakan rumus UN. Kemudian, nomor 9. Jumlah semua suku pada deret aritmatika 3 tambah 8 tambah 13 tambah 158 adalah, oke, di sini kita lihat nih, soal ini udah berganti topik gitu. Berganti topik menjadi deret aritmatika. Apa tuh deret aritmatika? Itu adalah SN, penjumlahan suku-suku dari barisan aritmatika. Oke, di sini kita lihat jumlah semua suku pada deret aritmatika. Diketahui apa nih? Suku pertamanya, A-nya adalah 3. Kemudian B-nya pengurangan 8 dikurang 3. Berarti 8 dikurang 3 sama dengan 5. Kemudian ada apa nih? Tengok ke kanan, ada ternyata angka terakhir. Tadi angka terakhir adalah UN. UN sama dengan 158. Setelah ini apa nih? Yang ditanya jumlah semua suku. Pertanyaannya sukunya ada berapa? Ini kan dikasih tanda titik-titik-titik nih. Artinya ini berapa sih yang dititik-titikin gitu ya? Kita nggak tahu. Ini kan ada 1, ada 2, ada 3. Nah yang di tengah nggak tahu ada berapa. Yang terakhir juga ada 1. Berarti kita harus cari dulu. Cari banyak sukunya berapa. Cari banyak suku atau N-nya. Oke, langkah pertama cari banyak suku. Dari mana cara nyari banyak suku? Itu dari rumus UN. UN sama dengan A tambah N dikurangi 1 dikali B. UN-nya 158. Sama dengan A-nya adalah 3.
ditambah N-nya belum tahu, dikurang 1 dikali B-nya adalah 5. Kemudian 158 sama dengan 3 ditambah 5 kali N, 5N, 5 kali min 1, min 5. Kemudian 158 sama dengan 3 ya, 3 dikurangi 5, punya 3, hutang 5 berarti hutang 2, ditambah 5N. Kemudian pindah ruas nih, kiri ke kanan, berarti 158 min pindah jadi plus, tambah 2, sama dengan 5N. 158 ditambah 2 menjadi 160, sama dengan 5N. Kemudian N-nya pindah ruas ke bawah, N sama dengan 160 dibagi 5. Jadi N-nya berapa? 160 dibagi 5. 16 dibagi 5 dapat 3. 3 kali 5, 15. Dikurang 10 bagi 5, 2. Jadi N-nya 32. Oke, dapat deh N-nya 32. Berarti di sini ada 32 suku. Pertanyaannya adalah jumlah. Berarti kita pakai rumus SN. SN sama dengan, pakai rumus yang mana nih? Yang panjang atau yang pendek? Pakai rumus yang panjang saja. Oke, rumus yang panjang itu adalah N per 2 kurung buka 2A tambah kurung buka N dikurang 1 kali B. Sebenarnya bedanya SN sama UN ini, kalau di sini kan A ya, di sini 2A. Oke, dihafal saja. Boleh tapi pakai rumus yang pendek. N-nya berapa N-nya? N-nya adalah 32 yang barusan didapat. Berarti S32 sama dengan 32 dibagi 2 kurung buka 2. A-nya adalah A-nya 3 ditambah N-nya 32 dikurang 1 kali B-nya 5. 16 dibagi 2, ini dibagi ya. 16 dibagi 2 jadi 16. 32 dibagi 2 jadi 16, kurung buka, 2 kali 3 menjadi 6, ditambah 32 dikurang 1 jadi 31, dikali 5. Sama dengan 16 kurung buka, 6 ditambah 31 kali 5, 155. Sama dengan 16 kurung buka, 161. 16 dikali 161 kita hitung. 161 dikali 16. 6 kali 1, 6. 6 kali 6, 36. 6 kali 1, 6. Tambah 3, 9. 161 kali 1, 161. 6, 7, 15. 2.576. Oke, ini cara yang satu ya. Cara yang satu, cara yang panjang. Kalau pakai cara yang pendek, cara yang kedua, apakah hasilnya sama? Harusnya sih sama. Pakai rumus yang pendek, SN sama dengan N per 2, kurung buka, A tambah UN, atau ATUN. Berarti yang ditanya S32 sama dengan 32 bagi 2, kurung buka, A-nya adalah 3, UN-nya adalah 158. Berarti sama dengan 32 bagi 2, 16. 16 kurung buka, 158 tambah 3 itu 161. Sama ya, 161 kali 16, 2.576. Oke, jadi bebas nih. Untuk soal yang seperti ini mau pakai cara satu atau cara kedua untuk mencari SN-nya. Karena hasilnya pasti sama. Nomor 10. Dalam sebuah gedung terdapat 8 kursi pada baris pertama, 11 kursi pada baris kedua, dan selanjutnya bertambah 3 kursi pada baris dari baris sebelumnya. Jika dalam ruang itu terdapat 24 baris kursi, banyak seluruh kursi di dalam ruangan tersebut adalah, oke, kita buat dulu barisannya. Terdapat 8 kursi pada baris pertama, berarti angka pertamanya 8, koma. Pada baris keduanya 11 kursi, berarti 11, koma. Selanjutnya bertambah 3 kursi, selanjutnya bertambah 3 kursi. Bukannya di sini 3, tapi di bawahnya ini loh 3. Tambah 3, selanjutnya bertambah 3 juga. Berarti kalau bertambah 3 berapa nih selanjutnya? 11 tambah 3 berarti di baris ketiga itu ada 14 kursi. Tambah lagi tambah 3. 14 tambah 3, 17. Ditambah 3 lagi, 20. Dan seterusnya. Dia itu akan selalu bertambah 3 kursi. Jika dalam ruang itu terdapat 24 baris kursi, banyak seluruh kursi di dalam ruang tersebut adalah, ini N-nya. N sama dengan 24 baris kursi. Oke, banyak seluruh kursi berarti kita butuh SN ya. Oke, lanjut di sini. SN sama dengan pakai rumus yang panjang. N per 2 kurung buka 2A tambah N dikurangi 1 dikali B. Sama dengan N-nya 24 berarti S24 sama dengan 24 dibagi 2 kurung buka 2 dikali A-nya ini, angka pertamanya,
kursi pada baris pertama 8 ditambah N-nya adalah 24 baris dikurang 1 kali bedanya ini. Ini A, ini B. Bedanya adalah bertambah 3 kursi. Oke, ini bisa dicoret 24 dibagi 2, 12. Berarti 12 kurang buka. 2 kali 8, 16 ditambah 24 dikurang 1, 23 dikali 3. Sama dengan 12 kurang buka. 16 ditambah 23 kali 3. 3 kali 3, 9. 3 kali 2, 6. Jadi 12 kurang buka. 9 tambah 6, 15. 6 tambah 1, 7, 7 tambah 1, 8. Jadi tinggal 12 dikali 85. 85 kali 12 sama saja ya. 5 kali 2, 10. 8 kali 2, 16. Tambah 1, 17. 85 kali 1, 85. 0. 12. 8, 9, 10. 1020 kursi. Jadi banyak, seluruh kursinya adalah 1020 kursi. Seperti itu ya. Nomor 11. Suku ke-11 dari barisan geometri 256, 128, 64, 32, 16 adalah. Oke, ini ditanya suku ke-11, berarti nanti ditanya U11. Suku ke-11. Nah, kita ganti topik nih, barisan geometri sekarang. Geometri itu artinya perkalian atau pembagian. Oke, jadi ini perkalian atau pembagian nih. Kita lihat nih angka-angkanya, mengecil ya. Bisa juga perkalian, tapi perkaliannya nanti per, 1 per gitu. Oke, jadi kita kasih tempat nih. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, suku ketujuh, suku ke-8, suku ke-9, suku ke-10, suku ke-11. Nih, kita mau tahu ini nih berapa. Oke, suku ke-1-nya ini, suku ke-1, 256, suku kedua, 128, suku ketiga, 64, suku keempat, 32, suku kelima, 16. Nah, kita lanjutin terus nih sampai dapat suku ke-11 ini berapa. Nah, kita lihat polanya. Ini kesini tuh diapain sih? Nah, caranya itu adalah bilangan kedua ini kita bagi ke bilangan pertama. Atau boleh bilangan yang lebih singkat, boleh 16 dibagi 32. Pokoknya bilangan yang kanan dibagi bilangan yang di kirinya. Oke, boleh nih nyari rasio itu adalah yang pertama ya, 128 dibagi 256. Atas bawah dibagi 128. 128 dibagi 128 1, 256 bagi 128 itu 2. Jadi rasionya 1/2. Boleh pakai angka yang lain juga. Boleh pakai 16 per 32. 16 per 32. Dibagi 16, dibagi 16, 16 dibagi 16, 1, 32 dibagi 16, 2. Jadi ini semua dikalikan 1/2, dikalikan 1/2, dikalikan 1/2, dikalikan 1/2. Berarti untuk dapat angka sampai sini, dikalikan 1/2 terus dong. Oke, 16. Sini coret-coretannya ya, coret-coretan. 16 dikali 1/2. 16 dibagi 2 adalah 8. Sini tulis 8 lagi. 8 dikali 1/2. 8 dikali 1/2. 8 dibagi 2. 4. Lanjut dikali 1/2. 4 dikali 1/2. 4 dibagi 2 adalah 2. Berarti 2. Selanjutnya 2 dikali 1/2. 2 dikali 1/2. 2 dibagi 2, 1. Berarti sini 1. Kemudian lagi dikali 1/2. 1 dikali 1/2. 1 kali 1/2 itu 1/2. Kemudian lagi 1/2 dikali 1/2. 1/2 dikali 1/2 artinya 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. Jadi 1/4. Didapat deh. Suku ke-11-nya adalah 1/4. Didapat dari perkalian dengan 1/2. Nomor 12, suku ke-4 dan suku ke-7 dari sebuah barisan geometri adalah 36 dan 972. Suku kedua dan suku ke-6 barisan tersebut adalah barisan geometri ya. Sama, kita kasih tempat dulu nih. Suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku ke-4, suku ke-5, suku ke-6, suku ke-7. Kenapa 7? Karena di sini ada suku ke-7. Oke, suku ke-4-nya adalah 36 nih, U4-nya. Berarti mana 4? 1, 2, 3, 4 di sini. Berapa angkanya? 36. Suku ke-7-nya ada berapa? 972 nih U7-nya.
Berarti ini 5, 6, 7. Di sini 972. Nah, kita perkirakan nih. Perkirakan rasio atau perkaliannya. Perkalian berapa kira-kira ya? Nah, biasanya rasio 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini kira-kira berapa nih? Karena 972 terlalu jauh, jadi Ibu memperkirakan R-nya adalah 3. Coba bener gak? 36 kali 3. 36 dikali 3. 3 kali 3, 18. 3 kali 3, 9. Tambah 1, 108. Oke, 108 dikali 3 berapa? 8 kali 3, 8, 16, 24. 3 kali 0, 0. Tambah 2, 2. 3 kali 1, 3. 324. Benar nggak? 324 dikali 3. 324 dikali 3. 4 kali 3, 12. 3 kali 2, 6. Tambah 1, 7. 3 kali 3, 9. Wah, ternyata betul. Kali 3 ya. Dikali 3 hasilnya adalah 972. Berarti betul. R-nya adalah 3. R sama dengan 3. Oke. Kemudian nih kita lengkapi yang sebelah kiri. Kalau ke kanan dikali 3. Kalau ke kiri dikali 1/3. 36 dikali 1/3 berapa? 36 dibagi 3. 36 bagi 3 berapa? 12. Di sini 12. Kemudian lagi dikali 1/3. Siapa? 12 dikali 1/3. 12 dibagi 3 4. Berarti di sini 4. Lagi 4 dikali 1/3 sama dengan 4/3. Udah deh. Di sini 4/3. Sudah lengkap semuanya, tinggal kita lihat pertanyaannya. Suku kedua, berarti U2. Dan suku ke-6 adalah U6. Suku keduanya berapa? Oh ini nih angka keduanya, 4. Suku ke-6-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini angka ke-6-nya, 324. Jadi berturut-turut adalah 4 dan 324. Seperti itu. Lanjut. Nomor 13, sebuah tali dipotong menjadi 6 bagian. Tali terpendek panjangnya 4 cm dan tali terpanjang 972 cm. Panjang tali mula-mula adalah, di sini ada 6 bagian. Sama seperti tadi kita buatnya sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Tali terpendeknya 4 cm, di sini 4. Tali terpanjang 972. Nah, kita punya ujung sama ujung. Tetap kita harus perkirakan rasio. Rasionya berapa nih kira-kira? Maunya berapa? 4 kali 2. Boleh ya 4 kali 2? Atau 4 kali 3? Boleh. Atau kali 2? 4 kali 2 dulu deh. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 kali 2, 64. Oh, ternyata masih jauh. Salah, ulang ya. 4, 1, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 972. Kali berapa nih kira-kira? Kali 3? Soalnya R-nya 3. 4 kali 3, 12. 12 kali 3, 36. 36 kali 3, berapa? 36 kali 3, 6 kali 3, 18. 3 kali 3, 9, 108. 108 dikali 3, 324. 324 kali 3 betulkah? 976. 4 kali 3, 12. 3 kali 2, 6, 7. 3 kali 3, 9. Betul, ternyata ini betul. Berarti perkiraan R-nya adalah 3. Setelah itu apa nih? Yang ditanya panjang tali mula-mula. Panjang tali mula-mula artinya ini ditambah. Panjang tali mula-mula. Panjang tali mula-mula artinya 4 tambah 12 tambah 36 tambah 108 tambah 324 tambah 972. Oke, panjang, tapi tetap harus dihitung ya. Oke, sedikit-sedikit. 4 tambah 12, 16. 16 tambah 36, berapa? 52. 52 tambah 108, 160. 160 tambah 326 adalah 484. 484 ditambah 972. 972 tambah 484. 4 tambah 26. 7 tambah 8, 15. 10, 14. 1000. Jadi jumlahnya adalah 1456. Satuannya apa? Sentimeter. Berarti panjang tali mula-mulanya adalah tadi ya 1456 cm.
Oke, nomor 14 masih di bab 1 nih kita. Setiap 15 menit amuba membelah diri menjadi 3. Jika mula-mula ada 5 amuba, jumlah amuba setelah 1 jam adalah, kita buat tabel. Kata kuncinya di 15 menit, berarti mulai dari 0 menit. 0 menit, 0 ditambah 15 berapa? 15, berarti setelah 0 menit 15 menit. Habis 15 menit berapa? 15 tambah 15, 30 menit. Habis 30 menit berapa ya? 30 tambah 15, 45 menit. Habis 45 menit berapa tuh? Ditambah 15 lagi. Sama dengan 60. 60 menit. Sudahkah sampai sini? Sudah, karena 1 jam adalah 60 menit. Setelah itu apa? Tinggal kita isi deh. Isi ya. Oke, pada 0 menit, pada mula-mula atau 0 menit itu terdapat 5 amuba. Berarti di sini isi 5. Ya udah, ya ditanya setelah 1 jam ini berapa. Nah, amubanya membelah diri menjadi 3. Berarti di sini nanti dikali 3. 5 kali 3 15, 15 kali 3 45, 45 kali 3 berapa? 100. Ayo biar yakin, 45 kali 3, 5 kali 3, 15, 4 kali 3, 12, tambah 1, 13. 135. 135 dikali 3. 5 kali 3, 15, 3 kali 3, 9, tambah 1, 10. 3 kali 1, 3. 3 kali 1, 3. Berapa tuh? 300? 400 ya, 405. Betulkah? 135 dikali 3, 5 kali 3, 15, 3 kali 3, 9, tambah 1, 10. 3 kali 1, 3, tambah 1, 4. Betul, 405. Oke, jadi banyak amuba setelah 1 jam, 405. Tapi yang ditanya jumlah amuba selama 1 jam ya. Selama 1 jam. Berarti ditambah nih. Jumlah, namanya juga jumlah amuba. Berarti dijumlah dong dari 0 menit. Yaitu 5 ditambah 15 ditambah 45 ditambah 135 ditambah 405. Oke, dijumlah ya. 5 tambah 15, 20. 20 tambah 45, 65. 65 tambah 135. Berapa? 5 tambah 5, 10. 6 kali 3, 9. 200. 200 tambah 405 gampang, 605. Jadi ada 605 amuba. Seperti itu. Ini untuk bab yang pertama. Selanjutnya, koordinat kartesius bab yang kedua. Tentang kuadran, apsis, ordinat, bangun datar yang terbentuk, posisi titik terhadap titik lain. Nomor 15. Diketahui titik A 3,-2, titik B -1,3, titik C -2,-1, titik D 2,-3. Titik yang terletak pada kuadran 2 adalah, karena yang ditanya kuadran 2 kita gambar dong. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Ke kiri -1, -2, -3, -4. Ke atas plus 1, 2, 3. Ke bawah -1, -2, -3. Jadi sebenarnya nih harus sama gitu loh jaraknya, jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Harus sama ukurannya. Kemudian lihat titik A-nya 3,-2. X, ini ya, X-nya 3, sini. Y-nya -2, berarti ke bawah. 3,-2. Di sini titik A. Kemudian titik B -1,3. -1,3. -1-nya X, 3-nya plus Y. Di sini titik B. Titik C -1, X-nya -1, -2,-1, X-nya -2, Y-nya -1, berarti di sini titik C. Kemudian titik D 2,-3, 2,-3. Nah, sini titik D. Nah, kalau udah ada gambar seperti ini, kita ingatkan di sini kanan atas, kuadran 1 itu mulai dari kanan atas. Kemudian kuadran 2-nya ke kiri, ini kuadran 2. Ini kuadran 3, ini kuadran 4. Ya udah, yang ditanya kuadran 2. Kuadran 2 itu yang di sini. Yang di sini ada titik apa? Ada titik B doang. Yang lain adanya di kuadran-kuadran lainnya. Berarti kuadran 2 adalah B.
Kalau di kuadran 4 ada A sama D, di kuadran 3 ada C, di kuadran 1 tidak ada titik yang di soal tersebut. Oke, selanjutnya. Nomor 16, koordinat titik P, Q, R, S yang tepat berdasarkan koordinat kartesius di samping. Oke, P berapa, Q apa, R apa, S apa, mulai dari P. X, Y ya, jangan lupa sumbu X dulu. Oke, dari P, ini P, tarik ke sumbu X. Sumbu X itu yang ini, berarti tarik ke garis yang ini nih. Yuk ditarik, berarti tariknya ke atas ini P. Tarik ke atas dapat titik -1, berarti ini -1, Y, tarik ke sumbu yang ini, sumbu Y. Tarik ke kanan, dapat angka -3, berarti -1, -3. Q, tarik ke sumbu X. Ini nempel, berarti ini 0. 0, tarik ke sumbu Y. 0, 5. Tarik ke sumbu X ini nempel angka berapa? Angka 5, tarik ke sumbu Y ke kiri. 0, 0. Jadi kalau nempel di sumbu X itu adanya di 5,0. Kemudian sumbu titik R. R tarik ke sumbu X ke bawah. -3, tarik ke Y-nya 4. S-nya di sumbu X tarik ke bawah 0. Di sumbu Y-nya 6. 0,6. Seperti itu. Misalnya ini titik ibu titik di sini. Ini titik berapa nih? Misalnya titik Z. Berapa? X-nya 3, Y-nya 0. Kalau misalnya di sini titik titik K, berarti X-nya 0, Y-nya 7. Berarti ini 0,5, ini 0,3. Kalau di sini 1,0. Kalau di sini -4,0. Seperti itu. Lanjut. Nomor 17. Absis titik P, absis titik R, ordinat titik R, dan ordinat titik S berturut-turut adalah. Oke. Absis itu adalah nama lain dari X. Ordinat adalah nama lain dari Y. Oke, sebelum tahu absis ordinat, kamu harus bisa baca koordinat ini dulu. Titik P itu berapa tadi? X-nya -1, Y-nya -3. -1, -3. Ini X, ini Y. Ya udah, yang ditanya absis P. Absis P berarti X-nya si P, yaitu -1. Kemudian Q. Q-nya berapa Q? Q tadi -5,0. Q-nya 5,0. Ini X, ini Y. Yang ditanya absis Q. Absis Q berarti angka pertamanya si Q, 5. Terus R. R-nya itu adalah -3,4. -3,4 yang ditanya ordinatnya. Ordinat R. Di sini X, di sini Y. Ordinat itu adalah Y-nya. Y-nya adalah 4. Berarti terus terakhir S. S itu X-nya 0, Y-nya 6. Berarti 0,6. X-nya 0, Y-nya 6. Yang ditanya ordinat S. S-nya ordinat S yaitu Y-nya si S. Berarti 6. Seperti itu. Nomor 18. Koordinat relatif titik R terhadap titik P. Oke. Titik R dulu. R. R-nya berapa nih R? Tarik ke bawah. -3. Tarik samping 4. Terhadap P. P-nya berapa? P tarik ke atas -1. Tarik ke samping -3. Oke. Koordinat relatif titik R terhadap titik P. Ya udah, rumusnya adalah X-nya si R dikurang X-nya si P, Y-nya si R dikurang Y-nya si P. Ya, pertanyaannya mana sih XR, XP, YR, YP? Ini di atasnya. Ini X. X-nya siapa? X-nya si R. Ini Y, angka kedua. Y-nya siapa? Y-nya si R. Ini X, angka pertama. X-nya siapa? X-nya si P. Ini Y, Y-nya siapa? Y-nya si P. Dapat deh. Oke, XR mana nih? Ini XR. XR-nya berapa? -3. XP-nya berapa? Ini -1. Dikurang. -3 dikurang dari rumus ini. Dikurang sini. Kemudian -1. YR-nya berapa? YR-nya 4. 4 dikurang dari rumus YP-nya -3. Nah, tanda minnya jadi pada double gitu. Min ketemu min jadi plus. Min ketemu min jadi plus. Jadinya -3 tambah 1, 4 tambah 3. -3 tambah 1 berapa tuh? Hutang 3 bayar 1, hutang 2. 4 tambah 3 berapa? 7. Jadi, koordinat relatifnya adalah -2,7.
Nomor 19. Titik J min 2, min 1, K 0, min 4, L min 2, min 7, M min 4, min 4 jika dihubungkan akan membentuk bangun datar. Harus digambar. Oke. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Angkanya 1, 2, 3, 4, 5, min 1, min 2, min 3, min 4. 1, 2, 3, 4. Nah ini sampai min 7. Min 1, min 2, min 3, min 4 diperpanjang. Min 5, min 6, min 7. Oke, titik J-nya. Ini X, ini Y, ini X, ini Y, ini X, ini Y, ini X, ini Y. X-nya min 2, Y-nya min 1. X-nya min 2, nih. Y-nya min 1, tarik ke bawah. Ini titik J. K-nya 0, min 4, X-nya 0, Y-nya min 4. Berarti di sini. K. L-nya min 2, min 7. Ini min 2. Tarik sampai min 7. Di sini L. M-nya min 4, min 4. Ini min 4. X-nya min 4. Y-nya min 4. M. Ditarik ya. J ke K. K ke L. M ke L. J ke M. Bangun apa nih? Nah, kita lihat di sini jaraknya 2 ke kanan. Ya, 2 ya. Ini namanya belah ketupat. Ini karena ibu kurang rapi gambarnya. Sebenarnya gambarnya kayak begini nih. Gini, ini namanya belah ketupat. Jadi jawabannya adalah terbentuk bangun datar belah ketupat. Oke, kemudian bab ketiga, relasi dan fungsi. Banyak nih bahasannya. Lanjut ya, kita ke nomor 20. Diketahui himpunan A berikut, himpunan B berikut. Sajikanlah relasi A ke B kelipatan dari dengan diagram panah. Oke, buat. Oke, jelek sekali. Nah, ini A, ini B, kelipatan dari. Kelipatan dari. Diisi A-nya ini 2, 4, 6, 7, 9, 10. Pakai titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini B-nya 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Titik. Sajikanlah relasi kelipatan dari. Kelipatan itu artinya bilangan hasil perkaliannya siapa aja. 2 itu adalah hasil perkalian angka 2. Udah. 2 kan hasil perkalian angka 2 doang. 4 itu adalah hasil perkalian 2. Yaitu 2 kali 2. Dan 4 itu adalah hasil perkalian atau kelipatannya dari 4. Karena 4 itu adalah 4 kali 1. 6 itu adalah kelipatan dari 2. 6 kelipatan dari 3. Kemudian 6 juga kelipatan dari 6. 7 bukan kelipatan siapa-siapa. Di B nggak ada angka 7. Kemudian 9 itu adalah kelipatan dari angka 3. Kemudian 10 adalah kelipatan dari angka 2. 10 adalah kelipatan dari angka 5. Udah seperti ini. Jadi diagram panahnya seperti ini. Nomor 21. Nama relasi yang tepat dari P ke Q. Oke. 1 apanya 2. 2 apanya 4. 3 apanya 6. 5 apanya 10. Ternyata kalau kita lihat 1 itu adalah 2 dikali 1/2. Betul? 2 adalah 4 yang ini. 4 dikali 1/2, betul? 3 adalah 6 yang ini. 6 dikali 1/2, betul? 1/2 artinya dibagi 2. 5 adalah 10 dikali 1/2, betul? 10 bagi 2, 5. Berarti relasinya adalah setengah dari. 1/2 kan setengah. Jadi ini setengah dari. Oke, selesai. Tentukan domain, kodomain, range, dan bayangan dari C dari diagram panah di bawah ini. Ini ditanya ada 4 ya, domain, kodomain, range, dan bayangan
dari C. Oke, domain atau daerah asal itu adalah semua yang ada di A. A, B, C, D. Ini domain nih, semua yang ada di A. A, B, C, D. Kodomain semua yang ada di B. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Range hanya yang terkena panah. Berarti 2 dan 3 saja. Bayangan dari C artinya C kena panah ke siapa? C itu dipanahkan ke angka 3, berarti bayangan dari C adalah 3. Oke, nama lain dari domain daerah asal, kodomain daerah kawan, range daerah hasil. Daerah asal itu semua yang ada di A, daerah kawan semua yang ada di B, range itu yang ada di B yang terkena panah. Bayangan dari C artinya yang terkena panah C. Yang terkena panahnya C. Oke, lanjut. Nomor 23. Diagram panah di atas yang bukan merupakan fungsi ditunjukkan oleh nomor. Lihat ya, ini tanya yang bukan merupakan fungsi. Yang bukan merupakan fungsi artinya, fungsi itu kan syaratnya ya, tidak boleh kosong. Tidak boleh kosong. Yang kedua, tidak boleh bercabang. Bercabang. Berarti kalau yang bukan fungsi ya cari yang kosong dan yang bercabang. Di sini 1 panah, 2 panah, 3 panah, semuanya terisi dan juga nggak ada yang bercabang. Di sini semuanya terisi tapi ada yang bercabang. Nah, ini bukan fungsi karena ada yang bercabang. Ini nggak ada yang bercabang, terus semuanya diisi. Yang ini ada yang kosong dan bahkan ada yang bercabang. Berarti ini bukan fungsi. Jadi yang bukan fungsi nomor apa? Nomor 2 dan 4. Lanjutnya nomor 24. Manakah yang merupakan fungsi dari himpunan pasangan berurutan berikut? Yang mana? Yang fungsi berarti yang angka pertamanya tidak ada yang sama. Oke, lihat. Ini angka pertamanya 1, angka pertamanya A, angka pertamanya C, angka pertamanya C, angka pertamanya D. Ini sama. Berarti bukan fungsi. Ini angka pertamanya -1, ini 0, ini 1, ini 2. Beda semua ya, -1, 0, 1, 2. Ini fungsi. Ini A, ini B, ini C, ini D. Ini fungsi. Ini A, ini B, ini C, ini D. Oh, ini juga fungsi. Ya udah, berarti yang merupakan fungsi itu yang B, C, dan D. Fungsi ya. Kemudian lanjut. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 3, 5, 7, 11, 12. Banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Himpunan A 1, 2, 3. Ada berapa angka nih? 1, 2, 3. Berarti NA adalah 3. Kemudian himpunan B 3, 5, 7, 11, 12. Oke, yang NB itu banyak anggotanya. Ya, ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5. NB-nya ada 5. Berarti yang ditanya banyak pemetaan dari apa? Dari A ke B. Dari A ke B artinya B pangkat A. Berarti NB pangkat NA. Jangan terbalik ya. Yang belakang pangkat yang depan. Berarti NB-nya berapa? 5. Pangkat NA-nya 3, 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 artinya 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. Jadi banyak pemetaan yang mungkin 125. Lanjut. 26. Diketahui fungsi fx sama dengan 1/4 x dikurang 5. Apabila domain -12, 0, 4, maka daerah hasilnya adalah ini x ya, x, ini x. Tinggal dimasukkan ke rumus fx. Fx-nya 1/4 x dikurang 5. Yang pertama masukin ini dulu nih. -12 berarti f -12 sama dengan 1/4 dikali. Kalinya titik aja, dikali -12 dikurangi 5. -12 dibagi 4. 12 dibagi 4, 3. Tapi ada minusnya, -3. -3 dikurang 5 sama dengan -8.
Kemudian lagi, fx sama dengan 1/4x dikurang 5. Sekarang yang 0, berarti f0 sama dengan 1/4 dikali 0 dikurang 5. 1/4 kali 0, 0 dikurang 5 sama dengan min 5. Kemudian lagi, fx sama dengan 1/4x dikurang 5. Sekarang gantinya angka 4. F4 sama dengan 1/4 dikali 4 dikurang 5. 4 dibagi 4 itu 1. 1 kali 1, 1. 1 kurang 5 sama dengan minus 4. Jadi daerah hasilnya sama dengan minus 8, minus 5, minus 4. Selanjutnya nomor 27. Diketahui fx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 4. Jika daerah asal fungsi x adalah min 3, 0, 4, maka daerah hasil fungsi adalah sama seperti tadi ya, dihitung 3 kali. Fx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 4. Pertama ganti x-nya min 3, berarti f min 3 sama dengan 3 dikali min 3 pangkat 2 dikurang 2 kali min 3 ditambah 4. Paham ya? Ini cuma ikutin polanya aja. Yang atas sama dengan 3 dikali min 3 pangkat 2, 9. Min 2 kali min 3 jadi plus 6 ditambah 4. 9, 3 tambah 9, 27, 27 tambah 6 tambah 4, 10. 27 tambah 10, 37. Lagi ya, fx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 2x tambah 4. Yang ditanya selanjutnya f0. F0 sama dengan 3 kali 0 pangkat 2 dikurang 2 kali 0 ditambah 4. 3 kali 0 pangkat 2, 3 kali 0 dikurang 2 kali 0 itu 0 ditambah 4. 3 kali 0 itu 0, 0 dikurang 0, 0, 0 tambah 4 sama dengan 4. Fx yang terakhir ini 3x pangkat 2 dikurang 2x tambah 4. Sekarang yang 4, f4 sama dengan 3 dikali 4 pangkat 2 dikurang 2 kali 4 ditambah 4. 3 dikali 4 kali 4 itu 16 dikurang 2 kali 4, 8 ditambah 4. 3 kali 16, 6 kali 3, 8. 3 kali 1, 3, 48 dikurang 8 ditambah 4. 48 dikurang 8, 40. 40 tambah 4 sama dengan 44. Jadi daerah hasilnya adalah himpunan. Boleh dari mana saja, terkecil dulu 4, kemudian 37, kemudian 44. Ini daerah hasilnya. Nomor 28. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x dikurang 2 dengan domain min 1,0, 1,2. Gambarlah grafik fungsi tersebut. Bikin tabel ya. Tabel. Di sini x, di sini fx, di sini himpunan pasangan berurutannya x, fx. X-nya berapa aja nih? Wah, miring sekali. X-nya berapa aja? Bapak ya, berantakan. X-nya min 1, 0, 1, 2. Dimasukkan ke rumusnya. Rumusnya adalah fx sama dengan 3x dikurangi 2. Pertama ambil yang ini dulu x-nya. Berarti f min 1 sama dengan 3 kali min 1 dikurang 2. 3 kali min 1 min 3. Min 3 kurang 2 sama dengan min 5. Di sini min 5. Jadi pasangannya min 1, min 5. Terus kemudian x-nya 0. Berarti fx sama dengan 3x dikurang 2 sama dengan ini f0 sama dengan 3 kali 0 dikurang 2. 0 dikurang 2 min 2. Jadi di sini min 2. Jadi 0, min 2. Kemudian lagi fx sama dengan 3x dikurang 2. F berapa? F1 sama dengan 3 kali 1 dikurang 2. 3 dikurang 2 sama dengan 1. 1,1. Kemudian ini 2. F2 sama dengan 3x dikurang 2. Fx. F2 sama dengan 3 kali 2 dikurangi 2. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Sini 4. Berarti 2,4. Oke, tinggal digambar. Sumbu X, sumbu Y. 1, 2, 3, 4. Min 1, min 2. Min 1, min 2. Min 3, min 4. Min 5. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, yang ini dulu. Min 1, min 5. Biar jelas ya. 0, min 2. 1,1
2,4. Taruh sini. Min 1, min 5. X-nya min 1, Y-nya min 5. Di sini titik. Kemudian 0, min 2. X-nya 0, Y-nya min 2. Di sini 1,1, X-nya 1, Y-nya 1. Di sini 2,4. Di sini. Tinggal ditarik garis. Nah, gitu. Ini harusnya pas ya. Pas. Ini titiknya harus terkena garisnya itu. Jangan sampai titiknya di luarnya. Jadi ini adalah gambarnya. Kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya. Nomor 29, fungsi fx sama dengan 7 dikurang 5x. Jika fp adalah min 3, maka nilai p adalah. Oke. Di sini fp berarti di sini harus diganti jadi p. Fp sama dengan 7 dikurang 5p, hanya mengganti x menjadi p. Fp-nya adalah min 3. Min 3-nya taruh di sini, di bawahnya fp. Jadi 7 dikurang 5 dikali p. P-nya emang belum tahu karena p-nya yang ditanya. Kemudian apalagi? 7 pindah ruas ke kiri. 7 plus pindah ruas jadi min 3 dikurangi 7 sama dengan minus 5p. Min 3 min 7 jadi min 10 sama dengan min 5p. Min 5-nya pindah ke bawah, min 10 per min 5. Kalau pindah, minnya tetap min. Kalau pindahnya jadi pecahan, sama dengan p. Min bagi min plus, 10 bagi 5, 2. Jadi p-nya sama dengan 2 deh. Nomor terakhir. Diketahui fungsi fx sama dengan ax tambah b. Jika f2 sama dengan 11, f4 sama dengan 17, nilai f min 7 adalah. Oke. Itu rumusnya fx sama dengan ax tambah b ya. Oke. Di sini f2. 2-nya ini jadi x. Kemudian, nih jadi lihat di sini nih. Oke, caranya adalah gampangnya. Kita ganti ini x-nya dengan 2. Berarti tulis ini fx sama dengan ax tambah b. Diketahui f2, berarti f2 sama dengan a-nya belum tahu, x-nya 2 ditambah b. F2-nya berapa? F2-nya adalah 11. 11 sama dengan 2a tambah b. Biar enak, 2a tambah b sama dengan 11. Ini persamaan pertama. Lagi kemudian, fx sama dengan ax tambah b. Sekarang yang diketahui, x-nya 4. Berarti f4. F4 sama dengan a kali 4 ditambah b. F4-nya berapa? F4-nya 17. Berarti 17 sama dengan A kali 4 itu 4A. 4A tambah B. Dibalik 4A tambah B sama dengan 17. Ini persamaan yang kedua. Kemudian namanya eliminasi. Eliminasi 2 dan 1. 2-nya berapa? Ini. Tulis 4A tambah B sama dengan 17. Satunya berapa? Ini. 2A tambah B sama dengan 11. Eliminasi artinya dikurang. Tinggal dikurang 4A. 4A yang ini dikurang 2A. Jadi 2A. 4 dikurang 2, 2. B dikurang B habis. 17 dikurang 11 adalah 6. A-nya sama dengan 6 dibagi 2. Ya, 2-nya pindah ke bawah sini ya. A-nya sama dengan 6 bagi 2 adalah 3. Habis eliminasi substitusi. Substitusi apa ini? A sama dengan 3 ke persamaan 1. Persamaan satunya apa? 2A tambah B sama dengan 11. 2 dikali A-nya 3 tambah B sama dengan 11. 2 kali 3, 6. 6 tambah B sama dengan 11. 6-nya pindah ke kanan jadi min. B sama dengan 11 dikurang 6. B sama dengan 5. Oke, setelah itu buat bentuk fungsi. Satu ya, ini kedua. Bentuk fungsi. Bentuk fungsi. Fungsinya kan fx sama dengan ax tambah b. A-nya berapa? A-nya 3, berarti ini 3. Berarti 3x tambah B-nya adalah 5, berarti 3x tambah 5. Oke, yang terakhir. Yang ditanya fungsi f berapa? F min 7, tulis ya. Fx-nya sekarang kan udah tahu. 3x tambah 5. Ini fx. Yang ditanya f min 7. F min 7, x-nya ganti min 7, jadi 3 dikali min 7 ditambah 5. 3 kali min 7 adalah min 21 ditambah 5. Min 21 tambah 5 artinya 21 dikurang 5 jadi 16, tandanya min. Minus 16, seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, nggak kerasa udah berapa menit nih? Sudah 1 jam pembahasan hari ini. Semoga kalian yang menonton sampai akhir bisa paham dengan baik, dipahami dengan baik. Inilah materi yang telah kita pelajari per bulan ya, 2 bulan dengan 3 bab gitu loh, PTS. Memang harus kalian pahami. Ini tuh kayak tuntutan yang harus kalian pahami, mau nggak mau harus kalian paham.
1 jam diulang-ulang juga pasti paham, daripada kalian menyesal tidak paham di jenjang-jenjang selanjutnya kalian bakalan kesusahan sendiri. Jadi harus disemangatin lagi belajarnya. Semoga besok dapat mengerjakan soal-soal PTS dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.